Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini koreksi, alhamdulillah sehat Bu. Iya. Ada yang bisa dibantu Bu? Gini ya Pak ya, alhamdulillah juga. Saya juga sehat ya Pak Hanifi. Alhamdulillah. 3 hari ini yang sudah menyampaikan kepada Bapak kan, saya kan sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa saya mendapat tugas dari supervisi. Itu saya akan mengadakan supervisi di kelas Bapak mengenai supervisi akademik yang mana diantaranya ada 3 tahapan Pak. Yang pertama ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi pada hari ini Pak, saya akan mengadakan pra-observasi tentang supervisi akademik ini. Jadi saya mohon pada Pak Hanifi dalam proses pembelajaran nanti kita akan, kemarin kan saya sudah bilang sama Bapak, kita akan mengadakan percakapan seperti ini Pak. Jadi pada hari ini kita alhamdulillah kita bisa melaksanakan Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak, apakah Bapak tidak ada kepentingan lain pada hari ini? Baik Bu, seperti apa yang disampaikan tadi, ingin melakukan supervisi, saya senang sekali. Nanti saya tahu setelah melakukan supervisi, saya akan tahu di mana kelemahan saya, sehingga kelemahan itu bisa disempurnakan, bisa disempurnakan dan saya akan bisa memperbaiki diri saya. Terima kasih Bu atas supervisi itu. Iya. Baiklah Pak ya, jadi tujuan saya pada pagi hari ini itu berdiskusi ya Pak terkait tentang persiapan hari ini nanti dalam pelaksanaan supervisi di kelas. Kalau boleh saya ini Pak ya ingin menyampaikan materi apa nanti yang ingin Bapak sampaikan waktu di kelas nanti. Sesuai dengan jadwal pelajaran hari ini itu di kelas saya itu bekerja yaitu tentang pecahan. Nanti pecahan itu kita menerapkan bagaimana konsep pecahan sebenarnya itu yang akan disampaikan. Nanti waktu kita observasi Ya, nanti benar, ya Pak ya, benar. kita mengadakan supervisi di kelas nanti Pak ya. Jadi kalau begitu Pak ya, terkait materi yang tadi itu tentu ada tujuan pembelajarannya ya kan Pak, dicapai oleh peserta didik. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak sampaikan di dalam pembelajaran nanti Pak? Baik Bu, tujuan dari pembelajaran itu yang pertama, setelah kita menyampaikan materi itu, apa output yang didapat oleh anak? Misalnya pecahan. Pecahan ini apa hanya cukup sampai di sini atau kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kita mau pendidikan hari ini ketika dia belajar di sekolah, outputnya bisa dijadikan pembelajaran di luar sekolah. Itu tujuan. Gitu Pak ya. Jadi Pak, okelah Pak kalau begitu. Jadi tujuan pembelajaran tadi itu kira-kira kalau Bapak kembangkan itu seperti apa tuh Pak? Yang pertama di kelas saya akan menyampaikan materi pecahan itu. Materi itu sebenarnya seperti apa. Setelah materi itu saya mencoba praktek menggunakan benda-benda nyata. Yang disebut itu real matematika kata kerennya. Jadi bagaimana prakteknya ketika 1/2 itu anak tahu 1/2 itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam benda yang dibagi seperti apa. Itu yang ingin kita kembangkan. Nanti ibu bisa melihat bagaimana praktek kami di kelas saat supervisi, sehingga tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai. Yang pertama tujuan di situ adalah anak memahami tentang pecahan. Jadi setelah anak memahami, tercapai tidak ketika belajar pecahan itu terapkan dalam kehidupan. Gitu. Berarti intinya kita nanti ada seperti alat-alat peraga gitu kita terapkan di situ Pak ya, entah nonton video gitu kan Pak ya? Iya benar Bu, kita mulai dari nonton video, setelah itu nanti kita melihat bagaimana polanya perhitungan pecahan tersebut. Bagaimana pecahan itu anak bisa mengerti, baik itu pembagian pecahan, perkalian pecahan dengan menghitung dengan pecahan senilai. Begitu Pak ya. Jadi Pak, dengan kerjasama baik di antara teman-teman tadi Pak ya, apa yang Bapak kembangkan yang pertama untuk meningkatkan literasi
dan numerasi di kelas Bapak tersebut? Baik Bu, untuk meningkatkan literasi yang pertama yaitu kita harus tahu dulu literasi itu apa. Pengembangan berarti titik tekannya itu pada membaca. Iya betul. Jadi yang kita kembangkan itu yang pertama materi itu mengarah kepada bagaimana anak bisa membaca materi tersebut. Iya betul. Sehingga dengan belajar membaca secara langsung nanti akan meningkatkan daya literasi mereka. Iya betul. Setelah itu ke numerasi. Numerasi itu kalau begitu berarti pada angka. Iya betul. Nah, di sini kan sudah pas kita belajarnya matematika, angka tersebutlah yang kita kembangkan. Yang pertama dari dunia yang tidak nyata itu pembelajaran mengembangkan sehingga numerasi mereka bisa terapkan ke lingkungan hidupnya. Oh gitu Pak ya. Jadi berarti sesuai dengan yang dikembangkan di dalam RPP tersebut nanti ya Pak ya. Sudah sesuai. Alhamdulillah. Baiklah Pak, kalau begitu Pak ya, strategi apa saja yang Bapak gunakan di dalam RPP tersebut nanti Pak? Strategi yang pertama pendekatannya kami gunakan education, yaitu pendekatan dengan kehidupan nyata. Oh iya iya. Jadi setelah kita menghitung dengan menggunakan angka-angka, ketika angka-angka ini kita terapkan dari kehidupan nyata itu seperti apa? Iya. Sana nanti ada pembagian kue, bagaimana cara membagi kue itu sama rata. Jika kue itu misalnya dipotong menjadi 4 bagian, dipotong menjadi 8 bagian, sehingga anak tahu. Jadi itulah yang akan output yang akan kita harapkan. Iya betul betul. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Pak, setelah Bapak menggunakan apa tadi pembelajaran berbentuk apa education tadi Pak ya, berarti disitulah Pak Halifi bisa mengetahui bagaimana strategi-strateginya nanti setelah Bapak menyampaikan kepada muridnya Pak ya. Harapan kita seperti itu setelah pembelajaran itu kita lakukan, anak bisa mengerti sesuai dengan harapan apa yang diinginkan oleh tujuan pembelajaran itu. Iya begitu Pak ya. Jadi Pak, besok kita pada hari Rabu besok ya Pak ya, saya akan ke kelas Pak Halifi mengadakan supervisi tersebut. Semoga setelah kita mengadakan supervisi dan observasi di dalam pembelajaran nanti, kita akan temui nantinya saya menjadi pendamping Bapak. Semoga kira-kira dengan mengadakan percakapan ini untuk yang akan datang, kira-kira apa lagi ya Pak bisa Bapak kembangkanlah di dalam pembelajaran ini. Baik Bu, setelah nanti seperti itu, tapi mohon juga Ibu melihat mana kelemahan-kelemahan kami agar bisa kami sempurnakan. Ketika kami dapat dari poin-poin tadi itu kami sempurnakan dan kami usahakan untuk materi-materi berikutnya bisa kami kembangkan untuk lebih baik lagi. Iya, gitu Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Semoga kita besok kita berjumpa lagi Pak. Terima kasih. Mungkin hari ini saya ada kegiatan ya Pak ya. Saya pun berterima kasih kepada Bapak. Semoga besok kita observasi di kelas, mengadakan supervisi akademik, akan berjalan lancar ya Pak. Sukses ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Sukses saya Bu. Pak. Alisa Zahra, Anggi Adelia, Ika Sakira, Fadila Nur Asyifa, M. Faris Maulana,
Muhammad Fatir, Muhammad Lutfi Safiuddin, Muhammad Rahmat, Muhammad Syafiq, Naila Asyifa, Nur Aziza, Fitri Masliani, Raisa Putri, Siti Nur Hanifah Fauzana. Mana? Ada kabarnya? Tidak. Siapa rumahnya dekat dengan Siti Nur Hanifah? Ada kabar Rahmat? Tidak. Nanti cari tahu kabarnya Rahmat. Widya Safitri, Zahra, Zulfa Fatia, M. Varial Saputra. Baiklah, pada hari ini kita belajar tentang pecahan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran tersebut, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Saat menyanyi memutar lagu ini, kamu semuanya silakan berdiri ya. Besok
Kamu kenapa sibuk? 1/8. Selanjutnya jika kue itu contoh mengambil pizza ini, Bapak bagi 4, Bapak berikan kepada kamu satu persatu sebanyak 4 orang. Berapa bagian yang kamu dapat? 1/4. Oke? Ada pelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari ini, kamu harus mengerti pecahan senilai dan pecahan yang tidak senilai. Baik, untuk meningkatkan sebelum melanjutkan pelajaran kita, Bapak ingin mengundang video kamu ikut semuanya begini ya. Semuanya berdiri. Oke, kita silakan ikut. Semuanya ikutlah. Sudah siap menerima pelajaran? Baik, untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang materi pecahan senilai, Bapak akan memutarkan video tentang pecahan senilai. Semuanya silakan tonton video tersebut. Kalau ada perlu catat, silakan kamu catat.
bisa, angkat kanan deh. Lanjut, silakan Fit. Menentukan pecahan dengan nilai yang sama. Bagus. Lanjut, kelompok 2. Apa masalah yang sudah kamu temukan dalam 3 tadi? Untuk menentukan pecahan nilai bisa dilakukan dengan dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan satu nilai bisa dilakukan dengan dibagi dengan bilangan yang sama. Bagus. Lanjut, kelompok 3. Siapa yang mau tampil? Oke, Rahmat. Silakan, Mat. Menentukan pecahan senilai bisa dengan pola mengali dengan bilangan yang sama. Bagus. Lanjut, kelompok yang keempat. Silakan, Azhara. Apabila dilihat dari gambar Kali 2 sampai dengan berapa? 4. Inilah yang disebut pecahan senilai. 1/2 sama dengan 2/4. Lanjut. Siapa tadi yang pola membagi? Menentukan pecahan senilai itu dengan membagi. Kelompok mana tadi? Tanggung jawab langsung. Kelompok saya Pak. Pakai tangan. Satu pakai tangan. 8 sama dengan ini kita dengan pola apa tadi? Pola apa kelompok kamu? Pola bagi. Itu kamu jawab. Kita bagi sama-sama kita bagi dengan 2. Ini kita bagi. Ini kita bagi. 4 bagi 2 sama dengan berapa? 2. Kamu kalau bawa kali jangan di sini. Bagus. Untuk meningkatkan pemahaman kamu, Bapak akan memberikan tugas kepada kamu ini dalam bentuk kelompok yang kita harus dibagi. Ini satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas kamu sana, silakan kamu kerjakan tersebut. Yang pertama ini, pada kelompok 1 ini, tugas kamu hanya mencari pecahan senilai atau tidak senilai. Kamu tulis sendiri senilai. Jika itu senilai. Pecahan senilai, silakan Atara, baca dulu. apabila dilihat dari gambar pecahan senilai itu sama besar. Dengar, apabila dilihat dari gambar, pecahan senilai itu sama besar. Ini yang disampaikan oleh kelompok Azhara tadi. Ini untuk soalnya. Kita lanjutkan yang kedua. Pada yang kedua, tadi yang kelompok mengali, tapi kamu cepat. Siapa tadi yang membahas dengan pola mengali? Oke, ini cara yang disampaikan oleh kelompok yang diwakili Rahmat tadi. Selanjutnya siapa tadi kelompok yang menentukan pecahan senilai dengan pola dibagi? Siapa? Kamu akan keterangan. Kelompok saya Pak, gitu ya? Bisa dilakukan dengan dibagi dengan bilangan yang sama. Bagus. 3 kelompok tersebut sudah mewakili di dalam tugas kelompok kamu. Bapak serahkan kepada kamu untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan. Kamu tahu nggak gambar ini? Kamu bersuka gambar ini. Yang kedua ini nah, kamu jangan salah, ini senilai ini.
gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 1 sampai nilai. Menjelaskan mana yang senilai, mana yang tidak senilai. Sekarang kamu kumpulkan pekerjaan kelompok kamu. Nah, oke, sudah selesai. Kelompok masing-masing, apa pelajaran yang dapat kamu ambil pada hari ini? Ya. Kasih tuh Pak. Kamu baca nih Pak. Bisa dengan pola mengalir dengan bilangan yang sama. Bagus, bukan pencari nilai. Lanjut, apa pelajaran bisa diambil? Kelompok ini ada bisa? Apabila dilihat dari gambar, bilangan semangka itu terangkat sama besar. Oke, bagus. Lanjut. Di sini ada kelompok yang bisa? Jangan kamu nih, kasih kamu kawan lain. Jangan tolak. Hasil diskusi kelompoknya bisa kita simpulkan untuk menentukan pecahan senilai, mencari bilangan yang sama. Ketika ada gambar, carilah gambar itu yang sama besarnya. Ketika dengan pola kali, kalikan dengan bilangan yang sama. Ketika bilangan itu dalam bentuk bagi, bagilah dengan bilangan yang sama. Paham semuanya? Paham. Sebelum memberikan evaluasi pembelajaran, Bapak ingin memutar satu video. Kamu silakan, Diana. Silakan kamu ikuti video berikut. Lalu kasih ke musiknya. Oke, silakan kelompok lain. Ada bisa menyampaikannya? Baca saja, Mak. Bu, kawan boleh. Menentukan pecahan senilai bisa dengan pola mengalir dengan bilangan yang sama. Oke, lanjut di kelompok lain. Kelompok ini silakan. Langsung baca aja, jangan pikir-pikir lagi. Menentukan pecahan dengan nilai yang sama. Oke, bagus. Silakan kelompok ini bisa? Bisa Pak, lanjut kasih ke kawan sudah dibaca. Baca data itu. Kita pada hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Masih semangat untuk belajar pada minggu yang akan datang? Mari kita cukup sampai di sini. Semua kita bertemu pada minggu yang akan datang. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap? Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar Pak Sabdel dan Pak Al-Hanifi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Nah Pak, mungkin kita kemarin kami sudah mengadakan pra-observasi ya Pak ya, dan observasi di kelas. Dan jadi mungkin hari ini kita mengadakan percakapan tentang pasca observasi bulan ini Pak ya. Jadi mungkin saya nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Hanifi. Semoga perjalanan observasi kemarin itu di dalam pembelajaran itu kami sudah lakukan tentang pembelajaran tersebut, yang mana tujuannya mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Hanifi lakukan. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama ini Pak ya, saya tujukan kepada Pak Hanifi dahulu. Jadi pertanyaannya Pak, ini Pak ya, bagaimana perasaan Bapak terkait setelah Bapak melaksanakan observasi di kelas dan bagaimana berlangsungnya Pak? Oke, terima kasih Bu Hayati.
perasaan saya saat observasi, saya merasa senang karena ketika saya belajar mengajar anak di kelas, saya tidak tahu di mana kelemahan kemudian saya akan mengajar. Setelah dilakukan observasi, saya tahu titik beratnya poin mana yang jadi berat dan akan saya perbaiki. Pak ya. Jadi Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi proses observasinya berjalan dengan baik. Jadi bisakah Bapak ceritakan kembali bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas tersebut Pak? Baik, untuk langkah-langkah pembelajaran, kebetulan saya mengajar pada hari itu pelajaran matematika. Iya. Saya menggunakan RPP yang menitik beratkan kepada literasi dan numerasi. Numerasi penekanannya kepada angka yang dihitung. Pada saat itu saya menggunakan RPP diferensiasi yang dimana saya akan mengelompokkan anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi setelah itu, setelah selesai pengerjaan dan bentuk kelompok, anak berdiskusi dan maju ke depan untuk menampilkan hasil daripada pengerjaan tersebut. Situ nampak tingkat pemahaman terhadap materi tersebut. Pak ya. Jadi Pak, di area pengembangan tersebut, di area literasi dan numerasi tentu kita berkolaborasi tadi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan terhadap anak dan bagaimana keberhasilan dan harapan Bapak? Untuk keberhasilan kedua kolaborasi itu sangat penting. Kami sudah berkolaborasi sama anak. Tingkat keberhasilannya kami lihat sudah ada peningkatan dibandingkan sebelum ibu observasi. Karena pada saat ibu observasi, tingkat kemampuan anak itu 50% di bawah katakan. Jadi pada hari ini sudah nampak 70% sudah mencapai katakan. Berarti ada peningkatan sebelum itu pra dengan paskanya. Oh gitu Pak ya. Jadi Pak, berarti dia sudah berjalan dengan baik, alhamdulillahnya Pak ya. Jadi di sini Pak tentu ada kendala atau kekurangannya tuh. Kendalanya tuh apa dan kekurangannya itu apa saja tuh Pak? Kalau kami lihat kendala dalam pembelajaran ini, anak banyak yang tidak memahami konsep pembelajaran itu sendiri. Setelah itu, setelah kita menerapkan konsep dalam pembelajaran tersebut, ada nampak peningkatannya. Yang kedua, sebelumnya pola mengajar guru itu monoton, hanya memberikan tugas dan siswa langsung menjawab. Bagaimana anak menjawab ketika mereka tidak mengerti itu? Jadi menggunakan beberapa konsep, seperti menggunakan media yang relevan. Ketika konsep diterapkan, media relevan diterapkan, anak bisa ada peningkatan. Gitu. Berarti kendalanya itu Pak apa saja? Baik, kendalanya itu ketika mereka tidak bisa memahami itu, maka kendalanya tidak tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi Pak, ini intinya Pak, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tadi yang kita apakan kendala tadi Pak, mengapa hal ini bisa terjadi kepada anak? Apakah mereka tidak mau ataupun mereka tidak semangat atau bagaimana tuh Pak? Kalau masalah semangat dalam pembelajaran tentu ada beberapa orang anak itu ada mungkin malam tidurnya lambat, ada yang lambat masuk, jadi dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan sempurna. Dan yang tadi kembali ke tadi, mereka itu tidak semangat karena dia tidak memahami. Benar ya. Itu sama, guru itu mengajar dan seperti itu tidak ada semangat. Jadi ketika itu dikolaborasikan, mungkin anak lebih semangat. Begitu Pak ya. Berarti mereka lebih semangat dengan adanya praktik-praktik yang dibuat secara memang benar-benar gitu Pak ya. Jadi Pak, mengingat kembali kepada siswa, jadi bagaimana kita durasi yang Bapak gunakan di dalam pembelajaran tersebut Pak.
untuk durasi pembelajaran sepertinya waktu kurang maksimal. Kenapa? Karena pada saat pembelajaran di awalnya anak kan banyak yang kurang aktif. Jadi setelah materi pembelajaran itu disampaikan sesuai dengan tadi medianya dengan model pembelajaran, anak baru mulai aktif. Sementara waktu sudah mulai habis. Jadi